Waktu kau sehat, jari sibuk berkomentar, mudah menghina tanpa merasa berdosa. Ingatlah sobat, ajal tak pernah menunda. Marilah taubat sebelum ajal mendekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, khatamin nabiyyin wa rahmatillahi lil alamin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dewan juri yang saya ta'zimi serta teman-teman peserta lomba yang saya cintai dan seluruh para hadirin, semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Sang Ilahi Rabbi. Amin amin Allahumma. Pada kesempatan kali ini saya menyampaikan tausiah dengan tema menjaga ukhuwah di ruang digital, dakwah sebagai perekat persaudaraan. Hadirin yang berbahagia, hari ini kalau kita mau bertemu dengan seseorang, tempatnya bukan hanya di rumah, bukan hanya di masjid, bukan hanya di tempat majelis, tapi ada satu ruang yang semua bisa kita masuki. Mau tahu hadirin? Yaitu adalah ruang digital. Di sanalah kita bisa terhubung dengan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Satu kali kita pencet video call, maka kita sudah bisa bertemu langsung dengan wajahnya. Media sosial ini memudahkan kita untuk menjalin hubungan persaudaraan. Namun sayangnya hadirin, kemudahan ini tidak selalu membawa kebaikan. Media sosial yang seharusnya menjadi tempat terhubung kita dengan sesama, justru seiring berubah menjadi tempat saling menyerang, saling menyalahkan, bahkan memutus hubungan persaudaraan. Inilah tantangan kita sebagai seorang muslim. Kita tidak hanya menjadi pengguna media sosial saja, tapi kita harus menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar kita. Dakwah itu bukan hanya kita berceramah di atas mimbar, tetapi bagaimana cara kita menulis di postingan, cara kita berkomentar di postingan orang lain, bahkan bagaimana cara kita menyikapi perbedaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah. Agar apa hadirin? Agar kamu dirahmati. Menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisyihab dalam tafsirnya Al-Misbah jilid 12 juz 26 menjelaskan bahwa ayat ini mengajarkan kita bahwasanya persaudaraan itu merupakan tanggung jawab moral seorang muslim. Kita sebagai seorang muslim tidak boleh bersikap acuh tak acuh ketika ada saudara kita yang merasa tersakiti. Karena sejatinya persaudaraan itu merupakan tanda ketakwaan diri kita. Lalu hadirin, di kondisi seperti ini, apa yang seharusnya bisa kita lakukan? Islam mengajarkan kita satu rumus sederhana yang disingkat dengan 3A. Mau tahu hadirin? Yaitu adalah
terlebih dahulu sebelum perbedaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan cara yang baik. Ketahuilah Tuhanmu mengetahui siapa orang yang tersesat di jalannya, dan siapa pula yang mendapatkan petunjuk di jalannya. Kemudian yang kedua, amankan lisan dan jemari kita. Sebelum kita berkomentar di postingan orang, maka terlebih dahulu kita berpikir, apakah komentar ini baik atau justru menyakiti hati perasaannya. Kemudian yang ketiga, arahkan pada kebaikan. Maka mari kita sebagai seorang muslim mengajak teman, saudara, kerabat, dan siapapun itu untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Oleh karena itu hadirin, mari kita terapkan 3A ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Agar ruang digital bukan menjadi tempat mencari dosa, tetapi kita berharap ruang digital ini menjadi tempat mencari ladang pahala bagi kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.